Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stefani Josepin dengan NIM D6240231 dari kelas E. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tugas mini riset material teknik yang sudah saya buat dengan materi gelas keramik. Jadi dalam bab satu pendahuluan, saya menjelaskan tentang gelas keramik merupakan material hasil rekayasa yang menggabungkan keunggulan kaca dan keramik melalui proses kristalisasi yang terkontrol. Nah, material ini memiliki kekuatan mekanik melalui proses kristalisasi tinggi, stabilitas termal, serta ketahanan terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Nah, sejak ditemukan pada tahun 1950-an oleh Stuckey, teknologi ini terus berkembang dan diaplikasikan luas dalam bidang teknologi tinggi, termasuk sebagai bahan cutting tools dan komponen presisi. Keunggulan lainnya terletak pada struktur mikrokristalin yang stabil. Nah, jadi gelas gelas keramik itu sangat stabil ya. Kemampuan isolasi listriknya juga bagus, serta sifat optik yang bisa disesuaikan. Dengan berbagai kelebihan gelas keramik ini, banyak digunakan dalam industri kedirgantaraan, elektronik, kedokteran, hingga militer. Jadi banyak banget keunggulan dari gelas keramik ini. Jadi itu sudah saya jelaskan di bab pendahuluan. Nah, bab kedua adalah tinjauan struktur. Jadi pada tinjauan struktur ini saya menjelaskan eh, itu struktur gelas keramik itu terdiri dari kristal-kristal halus yang tersebar merata di dalam matriks kaca amorf. Proses pembentukannya terjadi melalui dua tahap. Nah, apa sih tahapnya? Jadi, tahap pembuatannya itu ada pembuatan inti kristal, yaitu nucleation, dan pertumbuhan kristal growth. Jadi, ada dua itu. Nah, komposisi kaca dasar dan energi aktivitas sangat mempengaruhi kualitas dari kristalisasinya. Jadi, sangat mempengaruhi kristalisasinya gitu. Hasil akhirnya adalah struktur mikrokristalin dengan porositas rendah, kekuatan tinggi, serta kestabilan termal dan optik. Nah, dengan koefisien ekspansi termal yang bisa dikendalikan hingga mendekati nol, gelas keramik sangat ideal untuk aplikasi presisi yang tinggi. Nah, ini saya juga eh, menyertakan tabel perbandingan fisik antara kaca, keramik, dan gelas keramik. Tuh. Nah, pada bab 3 itu ada tinjauan properties. Jadi tinjauan properties ini saya membahas tentang eh, sifat unggul di berbagai aspek seperti mekanik, termal, kimia, optik, dan listrik. Jadi material ini bisa tahan panas tinggi, kuat tekanan, transparan atau opak, serta biokompatibel. Nah, beberapa jenisnya juga bersifat isolator listrik, bahkan memiliki sifat magnetik. Sifat-sifat ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan aplikasi yang menjadikan sangat fleksibel. Nah, contoh aplikatifnya termasuk kaca komber induksi atau skotceran. Nah, ini sudah saya jelaskan contoh nyata penggunaan gelas keramik. Nah, itu ada 4, saya mencontohkannya. Itu ada Scotcheran ini yang tahan panas dan memiliki stabilitas dimensi yang tinggi. Nah, yang kedua itu bahan implan medis dan gigi tiruan, bioferrit namanya, yang bersifat biokompatibel dan bioaktif. Nah, yang ketiga cermin teleskop astronomi atau yang biasa disebut zero door dengan koefisien ekspansi termal hampir nol. Nah, yang keempat, isolator listrik presisi pada perangkat elektronik suhu tinggi. Nah, nah, dengan kombinasi berbagai sifat tersebut menjadikan gelas keramik sebagai material strategis dalam berbagai bidang teknologi modern. Gitu. Nah, yang keempat ada bab 4 proses pembuatan material.
Jadi pada pembuatan proses gelas keramik melibatkan metode perlakuan panas seperti two stage, single stage, dan Peturkic method, powder method, Solkel pressure method gitu. Jadi tiap metode punya kelebihan dan kekurangan dalam mengontrol struktur mikro dan efisiensi proses. Nah, selain metode pemilihan sistem komposisi kimia seperti yang sudah saya sebutkan dari A sampai F ini, sangat mempengaruhi sifat aktif, sifat akhir dari material gelas keramik ya. Nah, setiap sistem kimia yang dikembangkan untuk kebutuhan spesifik seperti substrat, elektronik, atau pelapis oven suhu tinggi. Nah, pengendalian parameter seperti suhu tinggi, waktu, dan laju pendinginan sangat penting untuk menghasilkan struktur mikrokristalin yang sangat optimal. Gitu. Nah, yang terakhir ada bab 5 yaitu performa dan aplikasi materials. Nah, di sini saya menjelaskan gelas keramik menunjukkan performa tinggi dalam hal kekuatan, ketahanan ekstrim, kestabilan kimia, serta sifat optik dan listrik yang bisa disesuaikan. Material ini mulai diproduksi massal secara modern sejak abad ke-18 dan kini digunakan dalam berbagai bidang. Jadi terus-terus dipakai sampai sekarang dan dikembangkan juga sampai sekarang. Nah, di bidang elektronik digunakan sebagai substrat sirkuit dan isolator listrik. Nah, di kedokteran tadi sudah saya jelaskan juga. Terus juga ada contoh pengaplikasiannya juga ini sudah saya berikan tabel agar mudah difahami. Nah, ini juga penjelasan singkat seperti yang saya jelaskan di bab sebelumnya gitu. Nah, ini referensi jurnal dan e-book yang saya baca-baca dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.